di saat mau mempenjarakan yang namanya jin hammah. Itu jin hammah sendiri yang berbicara, lah anak buahku ini, termasuk tuyul dan Mbak Yul tuh nah, ya kah? Tuyul ditemaninya Pak, tuyul dan Mbak Yul tuh ditemaninya tuyul tadi. Biiznillah, dengan izin Allah. Nah, jadi kalau punya anak, baik anak tetangga lah, bagaimana caranya supaya anakku tidak diganggu jin lagi? Itu tadi, tulis Bismillahirrahmanirrahim 21 kali di kertas, dilipat, dikalungkan. Itu ulama-ulama salaf dahulu Pak. Ini kita sudah bahas masalah yang namanya jimat-jimat itu, yang mana yang tidak boleh, yang mana yang boleh kan lah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Imam Tirmidzi dan Abu Daud, itu sudah kita bicarakan dahulu. Sehingga banyak ulama-ulama kita yang membuat wafak-wafak tadi itulah. Waman kataba alal risos salasa marratin, barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim tadi alal risos. Risos itu apa nih lah, kayu yang dipanjang untuk apa, kayu panjang yang dibikin untuk memancing, apa bahasa kitanya Pak? Nah, alat pancing lah. Nah, summa yuhituhu lisaydi samak, kemudian diikatkannya lisaydi samak, kemudian dibikinnya tali yang alat pancingannya tadi, lisaydi samak, untuk memancing ikan. Wa yarmi fil bahri, kemudian dia lemparkan ke laut. Tawajjahatil haitani minal atrab, maka akan berdatanganlah ikan-ikan daripada segala penjuru. Nah, yang suka memancing-mancing nih, tulis Bismillahirrahmanirrahim tuh nah di anunya, alat pancingnya tadi. Nah, malah memancing nih. Jangan memancing hari Sabtu lah, jangan hari Jumat. Bah, kalau hari aja, hari Sabtu ke sini, hari Minggu ke sini. Nah, hari Sabtu pengen memancing. Waman arada khubsal jinni falyaktub hurufahu fi hafi waraqati zarra liyuharriqa tarfaha wa yusammihu lahu. Barang siapa yang ingin memenjarakan jin. Wah, tapi ini melihat jin aja banyak lari, bagaimana hendak memenjarakan jin? Barang siapa yang hendak memenjarakan jin, fal yaktub hurufahu fi harakati zurfa'i, hendaklah dia tulis Bismillahirrahmanirrahim tadi di sehelai kain. Nah, sehelai kain. Wal yuharrik tarfaha, kemudian dibakar ujungnya. Ujung kain tadi yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim tadi sampai terbakar, kemudian ciumkan kepada orang yang kesurupan. Nah, bikin sendiri aja Pak, obat-obat terapi obat mengapa ruqyah itu banyak sudah ulama-ulama salaf kita yang menuliskan di dalam kitab-kitab, termasuk ini kitab Khazinatul Asrar, itu menulis Bismillahirrahmanirrahim di kain, yalah, kemudian kain tadi dibakar, diciumkan asapnya tadi kepada orang yang kesurupan, itu insya Allah langsung siuman, daripada mengetok-ngetok Assalamualaikum Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz, tengah malam mengetok. Ada yang jam 4 subuh Pak datang ke rumah. Urus sendiri. Ini maksudnya adalah bukan malas menerima tamu, artinya dengan adanya ilmu kita ini bisa beramal. Itu gunanya majelis taklim itu supaya apa? Supaya kita ini bisa beramal, jangan mengharapkan makhluk sementara. Bukan tidak mau melayani lah, siapa tahu orang tuh baru tidur, kita mengetok pintu. Ya Allah, kan setiap orang kita nih lah beda-beda nih lah, ada yang tidur 2 jam, ada yang 1 jam karena kesibukan masalah ibadahnya atau kegiatan apa-apanya. Kita datang ini baru mau menjamkan mata nih lah, ada yang ketok sudah, ada yang kesurupan Pak Ustaz jadi begini-begini. Ini jadi caranya nah, tulis Bismillahirrahmanirrahim di kain, dibakar, asapnya tadi diciumkan. Nah, paling mudah lah, paling mudah sudah. Kalau tidak bisa menulis di kain, kainnya tidak ada aja. Nah,
Man kataba ismullah ta'ala fi ina'in nazifin, barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim fi ina'in latifin nazifin, ditulis di mangkok putih, mukarraran bihasabi ma yasa'u, ditulisnya tadi bismillahirrahmanirrahim tadi Pak, sekelilingan mangkok, seapa cukup kita menulis bismillahirrahmanirrahim di mangkok tadi segitu pula, lalu lunturkan, lalu minumkan kepada orang apa, wa warasya bihil masru, kemudian dipercikkan kepada orang yang kesurupan, ihtaraqati syaitunuhu, maka akan terbakarlah setannya. Nah, kalau tidak ada kain, ada mangkok, tulis di mangkok tadi bismillahirrahmanirrahim. Wa man lagahul aqrabu aw lahyatun al hayyatu, barang siapa yang disengat oleh kalajengking atau ular, la yuktub basmalata maktutatan, maka tulislah bismillahirrahmanirrahim itu secara terputus, hurufnya berputus-putus. Summa yuktabul ayat salamun ala nuhin fil alamin, kemudian dia tulis salamun ala nuhin fil alamin maktutatan, terputus-putus pula. Jadi ditulis malah di kertas itulah bismillahirrahmanirrahim itu ba satu, sin satu, mim satu, kalimat Allah alif lam lam ha, bismillah sudah. Ar-Rahman alif lam ro ha mim nun sampai selesai, sampai Ar-Rahim. Lalu salamun ala nuhin fil alamin, lalu minumkan, sisanya tadi itu disapukan yang bekas digigit kalajengking atau ular tadi. Itu jalan pertama. Bila sudah baru bawa ke rumah sakit. Tapi insya Allah paling banyak yang sudah membuktikan inilah orang yang digigit ular, digigit serangga tadilah, digigit kalajengking tadi, bila sudah minum itu disapukan di gigitannya tadi, alhamdulillah banyak yang sembuh. Belum sempat dibawa ke rumah sakit. Nah, ilmu kebal ada juga. Siapa tahu lah. Ini bagus nih lah anak-anak yang mohon maaf lah. Anak kita misalnya adalah masuk ke TNI. Lalu kan di sana banyak baku tembak di Irian Jaya atau misalnya daerah Sulawesi. Supaya dihindarkan Allah Ta'ala peluru atau senjata-senjata tajam telah anak kita mau dikirim ke sana, kita anak, apalagi ini anak kesayangan, anak satu-satunya, bikinkan sendiri. Caranya bagaimana? Kata ulama salaf kita dahulu, waman katabar rahima maktutatan mi'atan wa samanina marratan, barang siapa yang menulis ar-rahim itulah yang bismillahirrahmanirrahim, ar-rahim itu nah berapa, maktutatan terputus-putus hurufnya, alif satu, lam satu, ro satu, ha satu, ya satu, mim satu, ar-rahim sudah berapa kali, mi'atan wasamanina 180, tulis di kertas. Nah, ar-rahim aja Pak, Anda sampai setengah jam sampai selesai. Nah, 180. Summa yahmiluhu, kemudian dibawanya. Lam tu'asir alatul harbi pih, maka tidak akan memberikan bekas, kata ulama kita, akan alat-alat peperangan. Artinya senjata tajam, termasuk diantaranya pistol-pistol. Nah, ini mau kebal nih. Tapi minta kepada Allah, yang penting apa niatnya kemarin? Niatnya membawa doa. Wafak itu niatan aku membawa doa, karena setiap kita, hati kita lalai dengan dunia, mulut kita lalai dengan dunia. Lalu bagaimana caranya supaya ingat dengan Allah? Aku membawa doa. Tapi supaya wafak tadi ini tidak menggelincirkan hati kita, ini yang memberikan sebab ini yang memberikan manfaat, maka kita baca, kata guru saya dahulu, baca bismillahirrahmanirrahim 1 kali, kemudian syahadat 1 kali, kemudian sholawat 3 kali. Insya Allah kata beliau, kalau kamu bawa yang seperti ini, jenis wapak-wapak seperti ini, di saat nanti manjur lah, Allah Ta'ala akan menjaga hati kita bahwasanya ini daripada Allah, bukan daripada wapak tadi. Nah, caranya bismillahirrahmanirrahim 2 kalimat syahadat, bismillahirrahmanirrahim sekali, 2 kalimat syahadat sekali, kemudian sholawat
3 kali. Itu supaya hati kita tidak tergelincir menuhankan benda tadi. Kenapa? Karena kita berdoa lah. Aku membawa doa. Ayo, siapa yang di syariat mana yang melarang kita membawa doa? Tidak ada yang melarang. Yang penting aku membawa jimat ya, lalu sombong. Nah, makanya setiap orang yang membawa jimat itu pala, membawa wapak-wapak demikian, bila sombong itu pasti bahasa Banjarnya apa? Ruah. Tahu lah arti ruah? Itu bahasa Banjar aja, ulun bahasa Indonesianya kurang jelas juga. Ruah. Nah, kada mempan. Nah, sama aja bahasa Banjar juga kada mempan Pak Haji. Kada mempan aja. Wala tuqta'u sikun wasaipu, dan tidak akan bisa memotong sikin itu pisau, wasaipu dan pedang. Bal yaktub ala hasanil tartibi wa husnil zanni wa man kana bihi waj'ur ra'si yaktub ar-rahim, dan barang siapa yang sering sakit kepala. Nah, obat sakit kepala lagi nah. Dengan adanya sakit kepala kita pusing memikirkanlah kerjaan kita pusing begini kan. Namanya manusia inilah. Waman kana bihi waj'ur ra'si, barang siapa yang sakit kepala, yuktabu ar-rahimu maktutatan, maka tulislah ar-rahim ini maktutatan, ditulis dengan terputus, alif 1, lam 1, ro 1, ha 1, ya 1, mim 1, sampai berapa? Ihda wa isrina maratan, 21 kali. Ar-rahim tadi 21 kali. Summa yahmiluhu, kemudian dibawanya. Syafahullahu ta'ala, maka Allah ta'ala akan menyembuhkan sakit kepalanya. Jadi orang dahulu nih balah, orang dahulu itu ditulis di kain Pak. Nah inilah ada dulu Pak, bila ada sakit kepala dikasihnya kain tadi diikat yang kepala sini nah, sembuh. Ada lagi datang tamu, sini ku pasangkan kain ini, pasangan beliau, sembuh sakit kepalanya. Jadi tulis di kain tuh lah, kalau bisa tuh kain putih tuh lah, ar-rahim, alif, lam, ro, ha, ya, mim, satu adalah sampai jumlahnya 21 kali. Nah itu yang kita simpan. Jadi bila kita sakit kepala pasang di sini Pak, jadi pendekar si buta dari gua hantu kan. Ayo, itu baru bismillah Pak, belum lagi Fatihah. Nah, cuma kita ada nih riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihatu maftuhatun limaqsadil mu'min. Fatihah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maftuhatun, sebagai mataku apa namanya nih? Kunci. Limaqsadil mu'min, bagi tujuan atau maksud orang beriman. Ini dalil secara umum lah. Fatihah itu kata Rasul sebagai anak kunci daripada tujuan atau maksud daripada setiap orang beriman. Barang siapa membacanya 70 kali kata Rasulullah setiap hari, nah baca Fatihah 70 kali, baca tiupkan ke air, minumkan selama berapa? Sab'atin mutawaliyatin, 7 hari berturut-turut, maka Allah Ta'ala akan tahara qalbuhu, akan membersihkan hatinya. Wa hafiza ma sami'ahu, dia akan cepat hafal semua apa yang didengarnya walaupun kita tua. Nah itu dari Rasulullah SAW membaca Fatihah 70 kali setiap hari selama 7 hari berturut-turut, bersih hatinya. Nah ini kata orang dahulu tuh obat penerang hati. Ini orangnya ini tidak karuan, bahasa Banjar tidak karuan lah, kesana kemari, hidupnya tidak karu-karuan pikirannya nih. Bacakan itu tadi, minumkan. Yang kedua itu tujuannya supaya hafizha ma sami'ahu, maka dia akan cepat hafal lah apapun yang didengarnya daripada ilmu-ilmu. Nah, bagi orang yang mau menuntut ilmu agama yang seperti tadi amalkan, dibaca.
Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa zahir dan batin kita, diberikan taufik dan hidayah serta inayahnya kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan dengan berkah kita selalu istiqomah duduk di majelis taklim ini sebagai kewajiban kita menuntut ilmu agama, Allah taala mewafatkan kita husnul khatimah dan kita beserta Rasulullah SAW nantinya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.